Para calon kepala daerah yang sudah mendapatkan rekomendasi, kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Dan sejenak akan kita ikuti pemutaran video. Tahun ini, 79 tahun sudah kita hidup sebagai bangsa yang merdeka. 79 tahun sudah kita menjaga Indonesia sebagai rumah bersama untuk semua. Bung Karno, proklamator dan Bapak Bangsa Indonesia, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan mendirikan Partai Nasional Indonesia yang merupakan induk dari PDI Perjuangan. Dengan tugas sejarah tersebut, PDI Perjuangan berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia Raya yang sejati-jatinya. Atas dasar kesadaran historis ini, pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 adalah momentum bagi lahirnya pemimpin yang mumpuni, pemimpin yang memiliki energi perjuangan semangat kemerdekaan 17 Agustus 1945 agar terwujudlah masyarakat adil makmur dengan karakter sejati sebagai bangsa pejuang. Pemimpin yang dipersiapkan PDI Perjuangan adalah pemimpin visioner yang merakyat, mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengedepankan pembangunan yang respek terhadap kelestarian lingkungan. Pemimpin yang dipersiapkan memiliki komitmen tinggi agar Indonesia berdikari di bidang ekonomi dengan mengedepankan politik tata ruang, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan keuangan dan pertahanan, serta terus memajukan daya saing manusia Indonesia dengan memajukan pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, hingga memastikan penghidupan yang layak secara kemanusiaan. Menghadapi agenda demokrasi Pilkada serentak bulan November 2024 mendatang, PDI Perjuangan bertekad menjadikan momen Pilkada 24 untuk menjunjung tinggi demokrasi dan konstitusi, bukan hanya sebagai sebuah pesta demokrasi, tapi juga memastikan Pilkada 2024 berjalan jujur, adil, demokratis, dan bermartabat tanpa adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Bagi PDI Perjuangan, Pilkada 2024 juga harus memperkuat integrasi pembangunan dan politik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bertujuan membuka selebar-lebarnya keterlibatan daerah bergotong royong dalam proses pembangunan nasional. Guna memenangkan pilkada serentak tersebut, PDI Perjuangan telah bergerak cepat dengan menggelar pelatnas tim pemenangan Pilkada 2024 yang terbagi dalam 4 gelombang. Pesertanya sudah lebih dari 250 daerah dengan total lebih dari 2.200 orang tim sukses yang terlibat dalam pelatihan. Sebagai satu-satunya partai di era pasca reformasi yang berhasil memenangkan pemilihan legislatif 3 kali berturut-turut, PDI Perjuangan mempersiapkan materi-materi pelatihan terbaik yang merupakan gabungan dari praktik-praktik pemenangan di lapangan berdasarkan pengalaman panjang kepartaian yang telah teruji. Dari mulai pemetaan politik, penyusunan strategi pemenangan, pelaksanaan kampanye, manajemen media, penggalangan relawan, pengamanan suara, pelatihan hukum, dan lain sebagainya. Para pemberi materi adalah mereka para senior yang kaya akan pengalaman pemenangan di lapangan, yang telah merasakan asam garam, pahit getir pertarungan, dan tidak pernah menyerah dalam setiap perjuangan ideologis partai, agar Pancasila benar-benar dibumikan menjadi pemersatu dan jiwa kebangsaan Indonesia Raya. Bagi PDI Perjuangan, dengan memenangkan pilkada serentak, akan lahirlah pemimpin-pemimpin yang mampu merasakan setiap nafas penderitaan rakyat dan mengatasinya bagi kemajuan dan peningkatan daya unggul bangsa. Inilah bentuk tanggung jawab bersama yang diemban PDI Perjuangan untuk menjaga kualitas demokrasi agar semakin maju dan beretika. Inilah tekad PDI Perjuangan untuk terus menyempurnakan proses pelaksanaan demokrasi demi mewujudkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Inilah PDI Perjuangan yang akan melangkah memasuki pertarungan Pilkada 2024 dengan kepala tegak dan semangat membara bagaikan api nan tak kunjung padam yang selalu bergelora di dalam dada. Inilah PDI Perjuangan yang bangkit, bergerak, menang. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan, tibalah saatnya kita mendengarkan pidato Ketua Umum PDI Perjuangan kepada yang terhormat dan yang kami banggakan, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Dipersilahkan. Tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Alhamdulillah, pada hari ini sebagai Ketua Umum Partai, saya mendapat tugas untuk tadi telah disampaikan secara simbolik tentunya, karena kalau kesemuanya yang telah diputuskan itu tadi seperti Pak Sekjen katakan akan ramai sekali. Jadi saya minta pada Sekjen untuk mereka yang telah ditugasi. Jadi tadi sengaja saya kasih lihat supaya percaya memang namanya ada. Jadi tidak istilahnya kertas kosong. Nah, mungkin tadi bertanya kan waktu dari Aceh, saya bilang pada beliau, Aceh, saya bilang berani apa enggak? Katanya berani. Nah kalau gitu, jadi penugasan itu juga dari saya loh Pak. Nah PDI Perjuangan itu partai yang sangat ideologis dan cinta kepada bangsa dan negara. Jadi siapa yang mau ikut PDI Perjuangan dengan penugasannya masing-masing. Jadi tadi sama beliau saya minta tolong Aceh itu bersatu ya. Karena apapun juga dari sisi Bung Karno dan para pendiri bangsa. Nah, ini saya suruh Pak Sekjen merubah sedikit. Jadi ini supaya ingat semua. Ini bayangkan peta Indonesia ini sebegini besarnya. Dan kalau pernah saya katakan kalau dengan lautannya itu kira-kira hampir sama dengan Amerika. Bayangkan negara kita nih kayak begini loh. Lalu kalian sebagai bangsanya itu, makanya saya suruh bikin kalau tidak ada pengibaran bendera itu wartawan supaya tahu, itu saya suruh menyanyikan lagu 3 stanza. Itulah bunyi Indonesia Raya kita. Nah kalau dengan menaikkan bendera nanti itu hanya 1 stanza. Nah sehingga dengan demikian, dengan tidak dipaksakan, mereka yang masuk PDI Perjuangan itulah
isi dan intinya adalah mempertaruhkan jiwa raga untuk bangsa dan negara. Nah, ini saya senang sekali mencari kata-kata mutiara. Jadi ini bisa dicari di mana saja. Tapi bayangkan